Semesta mengirim dia untukmu, untuk mencintai dan mencurahkan perhatian kepadamu. Jadi, ini adalah fun reading dan untuk membooster energi positif dan memberikan energi healing. Jadi, untuk kalian yang mau claiming energi healing, penyembuh, dan pengen ngerasain energi ketenangan dan kebahagiaan, nonton dari awal sampai akhir. Jadi energi healing ini bertujuan untuk memberikan kamu juga harapan soal percintaan. Jadi kalau misalnya yang bertanya-tanya gimana energi healingnya bekerja, biasanya orang-orang ngerasa lebih relax setelah mendapatkan energi healing. Jadi kalau kamu ngerasa ngantuk, pengen merem, jangan dilawan, berarti kamu membutuhkan energi healing tersebut. So jadi kalau misalnya kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati. Semesta mengirim siapa untukmu kira-kira? Dan ini adalah collective reading ya. Untuk banyak orang, jadi energi bisa resonate, bisa tidak, dan bisa vice versa, bisa terbolak-balik energinya. Jadi nanti aku validasi dulu, lihat energi kamu, energi dia seperti apa. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun Rising-nya cek Sun Rising, Venus, and Vedic Rising dan sifat dari zodiak tersebut. Kalau misalnya kamu bertanya-tanya, ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi setiap orang yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu. Aku bakal langsung lihat dulu ya. Energi kamu saat ini seperti apa? The spread guiding telephone protecting access, information and protection to send to people who watch this video. The energy right now. Ada The Magician, di sini ada energi Libra, Gemini, Aquarius, Virgo, ada energi Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Scorpio, Cancer. Oke. Ini energinya itu bisa energi yang sekarang atau energi kamu beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian ya. Kamu akan ngerasain benar-benar di sini perasaannya happy, tapi kamu tidak banyak showing off. Jadi ini adalah sebuah kebahagiaan dan kepuasan, tapi kamu tuh nggak mengumbar-ngumbar itu gitu. Kamu benar-benar ngerasain itu sendiri. Ada optimisme yang aku lihat, jadi ada banyak hal yang kamu manifestasikan dan jadi kenyataan. Dan saat semesta menunjukkan hal yang kamu pengen jadi kenyataan, di situ kamu akan jadi lebih yakin lagi sama diri sendiri, punya kepercayaan besar sama Tuhan. Kamu pun akan lebih confidence lagi, lebih percaya diri lagi, lebih semangat lagi gitu. Dan kamu mampu untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik untuk diri kamu, pola pikir yang tidak baik, negative thinking yang selalu ada, mampu untuk meninggalkan lingkungan toxic, mampu untuk bisa menaikkan level kehidupan kamu sendiri. Dan di situ kamu pun mendapatkan sebuah perasaan dan sebuah keyakinan. Apa yang kamu pengen bisa kamu dapatkan asal kamu bisa fokus dan bisa semangat dan punya rasa percaya diri di situ. Kamu pun menyadari kemampuan dari energi kamu sendiri untuk menarik. Jadi energinya kayak magnet banget di sini. Kamu lagi mikirin, ngebayangin gitu sesuatu hal. Tiba-tiba itu beneran akan terjadi. Atau lagi ngebayangin soal cinta, terus tiba-tiba ada sosok yang hadir gitu. Dan itu hal-hal dari hal-hal simpel dulu. Kayak misalnya aku tuh kemarin kayak lagi ngebayangin mau beli milk tea lah gitu. Ada satu brand milk tea yang emang cukup jauh dari tempat tinggal aku kalau mau dapetin, tapi aku random gitu pergi ke suatu tempat, tiba-tiba ada gitu milk tea itu. Walaupun aku nggak planning untuk mendapatkan itu, tapi aku bergerak, melakukan pergerakan dan melakukan kebahagiaan. Jadi aku menarik itu. Nah sama, dirimu juga seperti itu. Menginginkan sesuatu, lalu fokusin ke hal lain dengan semangat ngelakuin apapun yang kamu lakukan, yang kamu mau itu tiba-tiba tring hadir. Nah di sini ada kartu The Magician, sama kayak Harry Potter. Kamu tuh dapat tongkat ajaib. Jadi kalau kamu lihat di sini ada ibaratnya kayak dapat tongkat ajaib. Kalau kamu nonton ya film Harry Potter, kan dia mengayunkan dan mengucapkan mantra. Itu salah satu bentuk dari usaha lah ibaratkan. Kamu punya power itu.
kamu punya kekuatan itu untuk ngewujudin. Kamu juga punya si tongkat ajaib ini, jadi bisa memberikan keajaiban di dalam kehidupan kamu asal kamu mampu untuk usaha, mampu untuk melakukan sebuah pergerakan. Nah, di situ kamu akan mendapatkan kepuasannya. So, ini energi kamu cukup positif. Jadi dalam today saat kamu nonton dan sampai ke beberapa minggu ke depan ini bagus banget untuk manifestasi. Jadi saran aku adalah memikirkan sesuatu yang positif, karena apapun yang dipikirin itu bisa jadi termanifestasikan. Jadi pikirkan segala sesuatu dengan positif. So aku bakalan move ke energi dianya. Energi dianya yang semesta kirimkan untuk membahagiakan dan memberikan kamu kebahagiaan. Ada the European, ada energi Taurus, ada energi Earth sign Taurus, Virgo, Capricorn. Di sini juga ada energi Pisces, Scorpio, Cancer sama Libra. Nah, energi dia kamu penuh dengan sparks layaknya kembang api lah, lagi semangatnya. Dia berbanding terbalik, dia lagi stabilnya, dia lagi pengen bener-bener memiliki kehidupan yang sederhana gitu, lagi banyak mendekatkan diri sama yang di atas, lagi banyak fokus ke keluarga dan kebudayaannya dia, ke adat istiadatnya dia. Terus di sini juga sama sebenarnya. Di sini ada tangga, you have di sini kamu naikin level kamu, mampu meninggalkan situasi atau lingkungan yang tidak positif. Sama dia pun seperti itu. Tapi kalau dia lebih seperti gini, kamu adalah orang yang sedang mendapatkan semangat luar biasa. Jadi semangatnya untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik ini gitu. Tapi kalau dia baru menyadari, oke, ini adalah konsep keikhlasan gitu. Jadi kamu meninggalkan sesuatu karena semangat, dia meninggalkan sesuatu karena keikhlasan gitu. Dan ini lebih ke arah yang dia tuju, kan kamu kesuksesan, yang dia tuju ini lebih seperti spirituality, pendekatan diri sama yang di atas gitu, keluarga, nah gitu. Nah di sini strong banget ini spiritualnya lagi difokuskan gitu. Cuman kalau aku lihat dari energi The Queen of Pentacle, energinya dia lagi punya kenyamanan finansial banget, jadi tidak punya kecemasan soal finansial. Dia pun dapat membagi keberhasilan finansialnya sama orang-orang sekitar gitu. Nah di sini istilahnya kamu keluar dari cangkang, dia balik ke cangkangnya, jadi balik ke rumah atau balik ke keluarga gitu. Ini yang dia lakukan saat ini. Jadi di sini sama sebenarnya, ini tuh konsep kayak mirroring itu kan sama nih gitu situasinya, tapi posisi yang berbeda. Kalau kamu lihat tadi, kamu keluar contohnya untuk mengejar mimpi, sementara dia sudah mendapatkan mimpinya balik ke asalnya gitu. Jadi ada sesuatu yang kemiripan di situ. Nah cuman secara momentum secara keadaan, kalau aku lihat ini keadaan yang dia memanifestasikan kamu juga memanifestasikan sesuatu. Jadi contoh gitu, dia memanifestasikan pasangan hidup, let's say seperti itu. Nah kamu memanifestasikan kesuksesan, tapi itu adalah caranya semesta untuk menggabungkan gitu. Jadi kamu butuh ini dulu, manifestasi kesuksesan dulu, untuk bisa berada di levelnya dia atau berada di momen kamu ketemu dia. Dan dia juga harus memanifestasikan pasangan dulu nih gitu, untuk bisa ketemu kamu yang sedang fokus kesuksesan gitu. Jadi ada keadaan yang akhirnya bisa bertemu di sini gitu. So aku bakalan lihat ke dianya siapa ya. Ini adalah orang yang dikirim semesta untuk kamu, untuk mencintai dan mencurahkan perasaannya kepadamu. Ada energi 12 coins, ada perbedaan usia kalau aku lihat cukup signifikan sih sebenarnya, karena yang satu karena outgoing banget, kayak extrovert banget gitu, semangat banget pecicilan ke sana kemari. Yang satu kayak orang dewasa gitu, sangat stabil. Terus di sini ada Four of Swords, ada the Page of Wands.
dia itu orang yang cukup aktif dalam mengejar ya gitu. Terus juga orangnya kalau yang aku lihat pembawaannya tenang, tapi dia bakalan ngelakuin sikap atau tindakan yang sangat signifikan dalam mendapatkan sesuatu atau seseorang. Nah jadi walaupun ketenangan tapi tenang-tenang menghanyutkan temanya kayak gitu. Dia tuh punya banyak kesamaan sebenarnya sama diri kamu. Jadi kayak tujuan juga sama. Dari energi The Two of Wands sini kalau aku lihat dia orang yang mampu untuk berdiplomasi, orang yang mampu untuk menjadi sosok yang penengah lah gitu. Jadi dia cukup mampu untuk bisa memahami si pasangan seperti apa. Orangnya giver, jadi suka memberi apapun. Dia tuh orang yang sangat royal. Yang dia suka bagi tuh bukan cuma pasangan atau keluarga, tapi teman-temannya juga. Jadi dia punya banyak nih untuk dibagi. Orangnya cukup setia, yang kalau aku lihat dari energi Page of Wands kelihatannya dia player, tapi dia setia gitu. Kelihatannya dia suka pecicilan, itu kelihatannya doang ya gitu, dari sikap, dari secara dia bercanda, tapi orangnya cukup setia di sini. Nah emang orangnya suka tebar pesona, tapi yang tadi aku bilang dia punya rasa kesetiaan karena di sini ada loyalty sama royalty juga. Dari Four of Swords sendiri, dia tuh orang yang bisa dibilang kamu dapat banyak pesan lewat mimpi tentang orang ini, atau bahkan kayak ada pesan lewat mimpi yang sebelum kamu ketemu orang ini. Jadi ada banyak koneksi secara alam bawah sadar yang terjadi. Nah, yang aku lihat di sini tempat tinggalnya juga cukup jauh dari tempat tinggal kamu karena ini butuh perjalanan yang panjang ya untuk ketemu. Dari energi of coins ini ada cukup jarak, bisa jarak kedewasaan, tapi yang namanya jarak itu bisa jadi harafiah sih. Tempat tinggal juga cukup jauh gitu. Ada yang beda kota, ada yang beda pulau, ada yang beda negara, tapi juga ada yang masih di kota yang sama, cuman emang jaraknya jauh banget gitu. So the bottom of the deck ada the Ace of Coins. This is new person, orang baru di dalam kehidupan kamu. Jadi ini sesuatu yang awalnya tuh nggak sengaja gitu loh. Yang pertemuannya nggak sengaja, untuk tumbuhnya juga kita contoh ya, fokus untuk nanam sesuatu, kita rawat baik-baik, tumbuhnya lama gitu. Ini kayak ngebuang bibit aja gitu, ngebuang sembarangan, tapi tumbuhnya lebat gitu. Jadi sesuatu yang tidak difokuskan malah gitu. So aku bakal lihat ke aku mulai tambahan dari si tarot ya. Apa oracle dulu, tarotnya dulu. Si what is this person? Aku lihat di sini ada yang sangat berbanding terbalik ya sama dia. Ada kesamaan, tapi kesamaannya tuh yang tadi aku bilang tujuan. Tapi kalau ngomongin soal sikap, lifestyle-nya agak beda. Contoh, kamu orang yang apa aja tentang teknologi gitu, dia orang yang gaptek. Atau sebaliknya, kamu gaptek tapi dia orangnya juga pintar teknologi gitu. Terus ada juga yang kamu orangnya tuh suka banget hidup di kota, sementara dia sukanya kehidupan di desa gitu. Jadi ada perbedaan seperti itu. Jadi sesuatu yang istilahnya kayak generasi ya. Jadi kayak perbedaan usia itu juga ini kelihatan jelas. Contoh juga kayak kamu update atau sering ngikutin berita-berita zaman sekarang lah gitu, yang booming atau rame, yang viral. Sementara kalau dia lebih fokus ke hal-hal yang kayak finance, politik gitu. Kalau aku lihat di sini dari Ace of Cups sendiri, ini ada Ace of Cups lagi. Dia sedang di fase melakukan perpindahan. The King of Pentacles. Kamu tidak usah khawatir, dia punya finansial yang sangat baik gitu. Dia cukup sukses. Ini kalau kamu nanya pekerjaan, ini bisa jadi pengusaha ya. Karena Queen of Pentacles sama King of Pentacles itu menggambarkan seseorang yang sangat pintar dalam managing uang. Jadi saat dia punya penghasilan dari pekerjaan, itu nggak dia simpan aja, tapi dia putar gitu.
pebisnis atau bahkan dia punya posisi yang baik. Di sini dari The Empress itu nunjukin kalau sangat abundant, sangat makmur hidupnya. Jadi apa aja dapat. Cuman ini bisa datangnya dari keluarga juga. Jadi dia punya parents atau punya orang tua yang memang memberikan dia privilege, memberikan dia kenyamanan di finansial dan privilege atau kenyamanan di koneksi. Cuman yang aku lihat di sini powernya cukup besar si orang tuanya ini. Jadi kehidupan percintaannya juga bisa dipengaruhi sama ekspektasi keluarga. But kalau yang aku lihat dia punya sosok ibu yang mengerti banget gitu. Nah di sini ada the devil. Dia tuh agak sulit untuk ditebak cara berpikirnya. Cuman kalau aku lihat dari segi fisik itu dia seseorang yang melebihi ekspektasi dirimu. Nah, di sini ada Three of Swords. Kalau kamu nanya siapa, ini adalah seseorang yang pernah mengalami kandasnya percintaan. Jadi contoh nih ya, udah mau nih gitu, udah mau serius tapi kandas gitu. Tapi kalau dari Three of Swords sendiri, ini kegagalan cinta yang menjadikan dia sosok orang yang lebih dekat sama semesta dan lebih dekat sama penciptanya. Jadi sebenarnya balik lagi nih takdir ya gitu. Kalau tidak ada ini, dia tidak akan di posisi ini, tidak akan di posisi ini juga. Dia akan terus berada di dalam toxic atau lingkungan yang toxic. Jadi sakit hatinya dia menyelamatkan dia. So aku bakalan lihat ke Lenormand dulu. Di Lenormand ada pesannya apa? Ada The Birds. Dia datang dari dunia pertemanan. Kalau aku lihat kalian mempunyai perbedaan jelas di pekerjaan yang sangat signifikan, yang ranahnya sangat beda, tapi tiba-tiba ketemu gitu. Jadi kalau yang aku lihat ini momennya kamu mau tiba-tiba ketemu dia. Ini pertemanan, bisa ngebangunnya pertemanan dulu. Cuman kalau yang aku lihat di sini ada hubungan yang di bawah fun dulu. Jadi bukan langsung kayak aduh serius, pikirin kayak langsung serius obrolan deep talk, enggak, langsung fun dulu ini sebenarnya. Ini adalah bisa dibilang orang yang sangat friendly, suka berteman, terus juga kalau yang aku lihat dia tuh orang yang kalau nggak suka udah selesai gitu. Jadi pertama bukan gampang ilfil ya, lebih seperti gampang untuk memutuskan sesuatu sih gitu. Jadi memutuskan sesuatu bukan karena itu perspektifnya dia sendiri ya, lebih seperti sesuatu yang rasional gitu. Jadi cukup bijak dalam memutuskan ini baik atau tidak gitu. So aku bakal lihat dari sini. Kalau yang aku lihat di sini dia orang yang pemberani. Jadi yang tadi aku bilang nih, kalau misalnya dia tahu nih, walaupun dia cuma baru nilai sejenak doang, ini baik nggak buat aku. Kalau tidak baik ya udah, dia nggak akan buang-buang waktu gitu. Oh ini nggak baik nih gitu. Jadi cukup bijak dalam self love-nya dia. Yang aku lihat juga dari energi The Empress, dia tuh memprioritaskan diri sendiri, which is ini orang-orang yang sangat mempunyai pola hidup dan pola koneksi yang sehat sama diri sendiri. Attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Jadi kamu diminta untuk nikmatin, jangan dipusingin, karena yang tadi aku bilang di bawah fun dulu hubungannya. Jadi jangan memberatkan dulu. Make the effort, get love is taking the step you're guided to take. Jadi effort itu bukan niat. Iya, segala sesuatu itu berdasarkan dari niat, tapi yang namanya effort itu taking the step. Jadi ada langkah yang dilakukan yang tergerak oleh hati gitu. Kalau misalnya itu dibuat-buat, it's not really effort gitu, karena effort datangnya dari apa? Dari hati untuk percintaan. Jadi kita tuh secara insting, secara intuitively, secara hati itu bergerak di situ. Bergerak ya, ini effort. Jadi kamu juga harus punya pemahaman kalau kamu juga harus dengerin gitu, juga harus mau dengerin dan ngelakuin apa yang hati kamu pengen lakuin gitu. Dan aku bakalan lihat dari sini.
Ini adalah ciri-cirinya yang semesta mengirim dia untuk mencintai diri kamu dan sangat mencurahkan perhatiannya ya kepadamu. Who's this person? Banyak. Oke. Ada brutalism, ada luxurious, aku mau taruh di tengah, darkwood, homey, artistic, and then di sini ada ramai. Nah, pantai. Dia suka pantai. Dia juga punya rumah yang kalau aku lihat sangat nyaman, sangat homey. Kebanyakan furniturnya tuh warna kayu yang gelap. Terus dia juga suka style arsitektur yang brutalism. Juga dia punya lingkungan yang luxury atau punya furniture atau di rumahnya itu kebanyakan stylenya sangat luxury ya gitu. Orangnya suka art, suka seni, dan dia suka keramaian. Di sini ada raspy, suaranya serak-serak basah. Orangnya juga kelihatannya dingin. Terus di sini ada the eye. Matanya itu bukan tipe mata yang kayak puppy eye, tapi matanya kayak mata elang. Jadi kalau ngelihat seseorang tajam. Dan ini dia lebih suka ngabisin waktu di rumah. Kalau makan tuh dia sukanya makanan rumahan. Soft scan, jadi ada satu saran ya, satu trik untuk bisa mengikat hati orang ini atau meluluhkan hati orang ini adalah dengan masakin dia. Kulitnya halus, third eye-nya terbuka, jadi intuisinya juga strong. Kulitnya putih, orangnya penuh dengan sopan santun, jadi dia sangat menghargai adat, istiadat. Dia juga masih ngikutin norma-norma. Smell so good, wanginya juga enak banget. Kalau kamu berhubungan sama maskulin, dia tuh wanginya kayak wangi-wangi amber, patchouli oud gitu. Jadi mature banget wanginya. Cuman untuk kalian yang dealing sama feminine, dia tuh lebih ke arah white floral atau powdery gitu. Ini pembawaannya santai, tenang. Tease, dia tuh suka menggoda. Suaranya kalau kamu dengar itu bisa menenangkan hati. Seksual, orangnya juga seksi. Younger, nah ini bisa usianya. Jadi ada perbedaan, bisa kamunya lebih tua, dianya lebih muda. Jadi atau sebaliknya. Dan dia punya rambut yang pendek, dan dia juga tipe orang yang simple. Jadi dia tuh nggak lama-lama memutuskan sesuatu ya. Dari shorty juga dia butuh waktu yang sangat singkat untuk menentukan apapun itu. Muscle, dia punya otot yang kuat. Di sini fancy, dia terbiasa hidup mewah, dia suka barang-barang mewah. Di sini juga aktif. Dia tuh aktif dalam mengejar, dan kalau yang aku lihat di sini dia juga punya aktivitas yang istilahnya bikin dia sibuk lah gitu. Aku bakalan satu lagi karena tanggung di sini. Luxury. Nih, jadi emang dia suka barang-barang mewah. Terbiasa gitu karena keluarganya juga biasa untuk membelikan dia. Mana nih outcome-nya? Kita bakal lihat the outcome of the situation ya. Kita lihat ke depannya gimana. Ada Ace of Swords, understanding. Dia akan sangat mencoba untuk memahami diri kamu. Makanya yang tadi aku bilang, dia tuh orangnya dewasa. Walaupun kamu banyak keribetan dalam kehidupan, tapi dia mencoba untuk memahami gitu. Five of Pentacle, memahami juga salah satu bentuk usaha loh. Jadi kayak kalau dia nggak ada usaha, dia pasti akan diem aja, ya udah gitu. Kamu gimana dia ya udah tidak mau tahu gitu. Tapi dia mau tahu, memahami. Nah, sini understanding, dan kalian punya komunikasi yang nyambung. Ace of Swords itu pemahaman dari segi kepuasan logika dan kepuasan rationality, kalian sama-sama puas. Jadi ngobrolnya nyambung. Ngobrol soal bisnis, pekerjaan, dia tuh dapat banget ya kalau aku lihat skill bisnisnya di sini. Dan untuk kalian yang kayak butuh saran secara bisnis, dia bisa banget untuk nonton gitu. Kayak bisa jadi mentor.
Kalau kamu punya insecurity, selesaikan insecurity dulu. Jadi kamu punya rasa mindernya itu loh, dihadapin dulu, disembuhkan dulu. Jadi istilahnya kalau kamu nggak punya rasa percaya diri, ya gimana caranya gitu. King of Wands, passion. Nanti akan tumbuh gairah di dalam hubungan ini. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book post reading yang ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye.